Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Nah, akhir-akhir ini di berita ada cukup banyak berita-berita yang cukup panas ya. Nah, jadi di sini kita sejenak hiburan dulu dengan melihat kiriman meme-meme sains yang udah kalian kirimkan di Discord ataupun sudah kalian tag di sosial media. Semoga aja ini nanti bisa menghibur ya, atau justru malah nambahin pusingnya. Negatif 2, anggap aja aku tidak ada. Ketika lu jawab X kuadrat sama dengan 4 X memang kok dilupakan itu sangat menyakitkan ya teman-teman. Memang benar ketika ada fungsi X kuadrat sama dengan 4, X sama dengan 2 ini memang adalah salah satu solusinya. Karena ketika 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Tapi jangan dilupakan bahwa dalam fungsi ini negatif 2 juga memenuhi persamaannya. Jadi negatif 2 ketika dikuadratkan hasilnya juga 4. Tapi di sini kasihan sekali dia dilupakan. Ketika sehabis masang gas LPG, tapi beberapa jam kemudian tabung gasnya malah membeku. Oh my god. Ini real horror story teman-teman. Sangat-sangat mengerikan. Di videoku sebelumnya yang bahas kelakuan aneh netizen yang nganggep gas itu isinya air, yang ini nah waspadalah kakawanan yang nukar gas 3 kilo isinya lain gas, isinya air. Kayak gitu. Masya Allah. Nah gas LPG 3 kilo. Kita udah membahasnya. Jadi sifat dari gas ketika tekanannya turun maka suhunya juga akan ikut turun. Dan ini juga terjadi pada kasus gas LPG yang bocor. Jadi ketika gasnya bocor, tekanannya akan turun dengan sangat cepat. Dan hal ini mengakibatkan penurunan suhu yang sangat drastis, yang mengakibatkan tabung gasnya akan membeku seperti ini. Jadi kalau kalian melihat kasus seperti ini, hati-hati ya teman-teman, jangan nyalakan api. If physics equation were like subtitles in movie, jika persamaan fisika seperti subtitle di film. Perasaanku udah gak enak nih lihat. Thumbnailnya ini kayak film-film India. Yang mana film India sendiri terkenal kalau mereka udah bisa melanggar hukum-hukum fisika ya teman-teman. Ayo wait, kita ulang lihat dari awal. Pertama di sini ada F sama dengan MA, hukum 2 Newton menjelaskan gaya dan percepatan. Kemudian di sini ada tau sama dengan F kali R, ini menunjukkan hubungan torsi dan gaya, teman-teman. Ft sama dengan M delta V ini adalah hubungan antara momentum dan impuls, yaitu ketika ada dua benda yang bertabrakan. Gimana nanti mentalnya itu kecepatannya berapa itu ditunjukkan lewat persamaan ini. Omega sama dengan V per R ini menunjukkan kecepatan angular, teman-teman, kecepatan sudut. F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Ini persamaan gravitasi, tapi sebenarnya kalau di dalam konteks ini kurang tepat ini kalau di sini dianggapnya berputarnya ini akibat dari tarikan gravitasi oleh si orangnya ini. Kalau konteksnya kayak gini, ini lebih tepatnya ketika misal ada satelit yang bergerak mengelilingi bumi, dimana memang gaya sentripetalnya berasal dari tarikan gravitasi. M1U1 ini menunjukkan momentum yang dimiliki oleh benda satu. M2U2 ini menunjukkan nilai momentum yang dimiliki oleh benda dua. Kemudian di sini ada hukum kekekalan momentum yang menunjukkan hubungan antara momentum sebelum dan sesudah tabrakan. Dan memang
Dengan hukum kekalahan momentum ini kita bisa menghitung nanti itu kalau terjadi tabrakan dia mentalnya seberapa cepat sih. Mirip seperti tadi hubungan antara momentum dan impuls. Setengah I omega kuadrat ini menunjukkan energi kinetik rotasi. V sama dengan O negatif GT ini adalah gerak lurus berubah beraturan, yang mana di sini kecepatannya akan semakin cepat ke arah bawah karena ada tarikan gravitasi. Menarik juga ya kalau misalkan di film itu makainya subtitlenya itu make bersamaan fisika kayak gini. Sekolah itu scam, penipuan. Gue yang belajar nuklir lewat YouTube. Meledak dong. Ntar ada lagi, sekolah itu scam, jembatan pada ambruk semua nanti. Sekolah itu scam, orang pada kena penyakit semua nanti. Oke. Ini memang cukup banyak ya kemarin menjadi apa ya? Ramailah diperbincangkan, kan katanya sekolah itu scam. Ya memang sekolah itu bukan sebuah sistem yang sempurna, teman-teman. Masih ada banyak kurangnya. Tapi yang pasti kita sebagai manusia kalau kita ingin berkembang, kita harus mendapatkan pendidikan. Dan cara paling efektif untuk mendapatkan pendidikan itu adalah salah satunya dengan sekolah. Memang ada banyak hal yang bisa kita pelajari di YouTube. Hampir semua informasinya ada di YouTube. Bahkan termasuk memang sebenarnya kalau kita nyari cara belajar nuklir di YouTube harusnya juga ada sih. Kita coba. How to build nuclear. Ada loh, how to build nuclear reactor, how to build nuclear bunker Minecraft, how to build nuclear reactor Minecraft. Kenapa malah banyak yang Minecraft ini gimana ini? How to make a nuclear reactor. Nuclear reactor understanding how it works. Dan gak cuma nuklir, misal kita mau membuat apa ya? Partikel akselerator itu juga ada. Yaitu juga ada di YouTube informasinya, teman-teman. Tapi memang problemnya dengan YouTube adalah bahwa nggak semuanya itu bisa dipelajari di internet. Kalaupun ada informasinya, biasanya informasinya nggak sampai yang sangat mendalam. Atau kalaupun ada, biasanya informasinya tidak terstruktur, yang untuk kebanyakan orang itu sulit untuk belajar dari kondisi yang seperti itu. Dan masa iya dokter belajar membedah gitu lewat nonton tutorial YouTube? Masa iya insinyur teknik gitu ya mau bikin jembatan nontonnya tutorial YouTube? Ya ambruk jembatannya. Teknisi nuklir salah-salah belajar dari YouTube meledak loh nanti, dan akan terjadi peristiwa seperti yang ada di Chernobyl. Kan bahaya nanti. Jadi sekolah itu meskipun bukan sebuah sistem yang sempurna, tapi sekolah itu bukan scam, teman-teman. Ini balik lagi tergantung orangnya, juga tergantung sekolahnya. Menurut kalian gimana? Apakah sekolah itu scam atau tidak? Silahkan tulis aja di komen. Lu pikir lu pinter, lu belajar 10 jam buat dapat nilai 95 pas ulangan. Gue belajar 10 menit buat dapat nilai 33. Itu artinya 30 menit belajar gue bisa dapat nilai 99. Kira-kira gue 20 kali lebih pinter dari lo. Hehehe. Gak gitu dong, gak begitu. Kalau fungsinya adalah fungsi linear, maka ini memang benar. Kalau 10 menit dapat nilai 33, berarti 30 menit dapatnya 99. Tapi faktanya dalam hidup, dalam dunia nyata sangat jarang kita menemui fungsi-fungsi linear seperti ini. Justru lebih seringnya fungsinya adalah berbentuk fungsi redaman, yang mana makin tinggi berarti makin susah. Jadi nggak bisa kayak gini dong. Lagi pula belajar itu tujuannya bukan hanya untuk nilai ya teman-teman.
tapi sebagai bentuk pemenuhan rasa ingin tahu, sebagai bentuk pengembangan diri. Dan gak masalah ketika kita perlu waktu lama untuk belajar. Aku sendiri termasuk orang yang butuh waktu yang lama ketika belajar, dan itu gak masalah. Terkait dengan ini, aku udah membahasnya secara lebih detail dan lengkap di kelas onlineku Genius Course, cara belajar efektif dan menjadi jenius. Di sini dibahas salah satunya bahwa orang yang agak lambat belajar, jika tetap tekun, justru akan memiliki potensi perkembangan yang lebih pesat dibandingkan orang yang belajarnya langsung cepet-cepetan. Udah ada ribuan orang yang gabung kelasnya, jadi ayo gabung kelasnya. Untuk yang belum, caranya gampang banget. Tinggal kalian join membership aja di channel ini di tier premium. Maka nanti kalian akan bisa mengakses semua materi di kelas online ini. She gave me a formula. Dia ngasih aku rumus. Grafiknya membentuk hati. Wait. She cewek? Entahlah apa ini konteksnya, kita fokus saja ke persamaan matematikanya. Karena di sini katanya persamaannya membentuk grafik hati. Nah, ada banyak persamaan-persamaan matematika yang memang grafiknya bisa membentuk hati. Mungkin salah satunya ini, jadi kita langsung cek aja di Desmos, teman-teman. X kuadrat negatif X pangkat 2/3 berarti sama dengan Oke, real dong, ternyata memang grafiknya membentuk hati, teman-teman. Nah, ini juga ada banyak persamaan-persamaan matematika lain yang ketika dibuat grafiknya nanti juga membentuk hati. Misal salah satunya ini juga bentuknya beda. Ini juga beda. Dan bentuk hatinya juga sangat bermacam-macam. Jadi silakan dipilih teman-teman untuk menggombali pasanganmu. Tapi pastikan dia paham ya, karena kalau enggak ya percuma dong. Nobody, hewan lain megang kabel listrik, mati. Burung, ngopi dulu bos, santai dulu enggak sih? Ini fenomena yang menarik, jadi sedikit konteks dulu. Kabel-kabel listrik itu nggak semuanya ada pelindungnya kayak kabel yang di rumah ya teman-teman, karena mereka kan kabelnya membawa arus atau tegangan yang sangat tinggi. Jadi kalau misal dikasih pelindung, itu pelindungnya harus sangat-sangat tebal, jadinya juga cepat panas, potensi kebakar juga. Jadinya secara praktisnya ada banyak kabel-kabel listrik yang nggak ada pelindungnya. Jadi ketika kita memegangnya kesetrum, mati. Tapi anehnya burung-burung itu bisa dengan sangat santainya bertengger di kabel listrik. Apa yang terjadi? Syarat listrik bisa mengalir adalah ada perbedaan tegangan listrik. Jadi kalau misalkan kita memegang kabel listrik yang tanpa pelindung, jangan dipraktekkan. Di sini terdapat perbedaan muatan karena bagian kaki kita misal napak ke tanah dan tangan kita memegang ke kabelnya. Terdapat perbedaan tegangan sehingga listrik pun bisa mengalir dan membuat manusianya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berbeda dengan burung karena dia dua-dua kakinya bertengger di kabel dan jaraknya cukup dekat. Yang mana kondisi ini mengakibatkan di kedua kaki burung tidak ada perbedaan tegangan listrik, sehingga listrik pun tidak mengalir melalui tubuh si burung ini. Orang normal ketika divonis kanker paru-paru, oh tidak, ajalku sudah dekat. Guru kimia ketika divonis kanker paru-paru. Mr. White, hati-hati ya sama guru kimia teman-teman. Ini buat yang tahu-tahu aja. Jangan ditiru ya teman-teman. Jangan menginspirasi guru-guru kimia untuk melakukan hal seperti ini. SpongeBob in Minecraft. A sponge block in Minecraft can absorb up to 135 blocks of water. Okay, 1 cubic meter of water weighs roughly 1. Oke, ini benar. 1 meter kubik air masanya adalah sekitar 1 ton, teman-teman. Meaning a wet sponge can potentially weigh up to 135,000 kilograms. Ya, masuk akal, berarti dia beratnya masanya sampai 135 ton.
And with it all contained within 1 meter cubed of space, this would make it 6 times denser than osmium. Yang mana kalau massa 135 ton terkonsentrasi dalam ukuran 1 meter kubik, di sini massa jenisnya lebih besar daripada osmium, yang mana osmium ini adalah salah satu logam yang memiliki massa jenis terbesar di bumi. The heaviest substance known to man. Except that's far from where the absurdity ends. You see, you can put wet sponges in a furnace, where you'll then dry out all of that water in a mere 15 seconds. And the heat capacity of water is 4,169. Benar. Kapasitas panas dari air untuk menaikkan suhu dari air itu adalah 4200 joule, teman-teman. Ini pelajaran kalor di kelas 10 kalau nggak salah, itu ada materi terkait kalor ini. 9 joules, meaning to heat 135 megagrams of 20 degrees Celsius water to boiling would take roughly 45 gigajoules of energy. Ternyata furnace di Minecraft itu energinya sangat-sangat besar ya. Ternyata melebihi reaktor nuklir kayaknya ini. 3 billion watts of pure power. That's roughly 3 times more powerful than a nuclear reactor contained entirely within your kitchen. And sure, that sounds crazy, but Steve cooks his steak for the exact same length of time. He doesn't just have his steak well done, he has them. Congratulations. Sampai gosong kalau dipakai untuk memasak steak. Wow. Ini bener loh tadi perhitungannya. Minecraft logic memang berbeda ya. POV, lu lagi ngitung debit air dan ketemu negatif 112,5 ml per detik. Salah ngitung. Keran airnya tersedot dong. Ini salah masukin angka ini berarti ya. Formula dari debit sendiri itu adalah Q, debit itu adalah luas penampang dikali kecepatan fluidanya. Dan kalau misal dapat nilai negatif berarti di sini V-nya salah masukin. Atau bisa jadi juga ngitungnya pakai hukum Bernoulli dan ada angka yang keliru dimasukinnya. Mungkin hanya ngitungnya salah. Itu juga nanti bisa dapat nilai yang keliru. Sampai tersedot kayak gini. POV, alkemis Cina di abad 9 yang mencoba mencampurkan arang, KNO3 dan sulfur untuk membuat ramuan keabadian. Meledak dong. Iya, ini beneran lah. Aku juga mikir gini. Sedikit konteks dulu, ini adalah penemuan mesiu, teman-teman. Jadi mesiu itu ditemukan secara tidak sengaja oleh ahli alkemis dari Cina di sekitar abad 9 yang ketika dia mau membuat ramuan keabadian biar dia bisa hidup abadi dan mencampurkan beberapa bahan ini yang ternyata malah bisa meledak. Ini dia pasti kaget banget sih dalam penemuan mesiu ini. Lalu ngaku aja, yang udah tahu ketika aku mencampurkan beberapa bahan ini nanti jadinya mesiu, ketika tak bakar aku aja kaget loh. Ini aku bikin videonya di sini, silahkan bisa ditonton juga. Ahli matematika pasti tahu itu simbol apa aja. Dun, orang awam, ahli matematika. Iya juga ya. Aku baru sadar loh kalau ternyata logonya film Dune itu pakai simbol-simbol ini. Ada yang tahu ini simbol apa? Teman-teman silahkan komen di bawah aja. Cluenya ini adalah terkait dengan himpunan di matematika. Oke, itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Ternyata meme-memnya ya menghibur lah, cukup menghibur ini tadi. Dan kalau kalian ada kiriman meme-meme sains, silakan kalian bisa kirim aja di Discord atau bisa juga langsung tag aja akun sosial mediaku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.